Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Pendinginan dan Pembekuan Pertanian dari Prodi Teknik Pertanian angkatan 2022 akan membuat proyek pendinginan thermocooling menggunakan peltir. Untuk langkah-langkahnya akan dibahas di dalam video ini. Baiklah, sebelumnya kita akan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatan proyek thermocooling menggunakan peltir ini. Alat dan bahan yang akan digunakan yaitu ada peltir, kemudian ada heatsink untuk bagian yang panas, kemudian ada heatsink untuk bagian yang dingin, kemudian ada fan untuk pendingin heatsink yang panas, kemudian ada tutup dari fan atau kipas, kemudian ada pasta tembaga, mur, baut, kemudian ada temperatur digital, kemudian ada karter, ada obeng, kemudian ada adaptor sebagai sumber tegangan, kemudian ada solasi, penggaris, dan spidol, serta styrofoam. Nah, ini merupakan alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan proyek ini. Setelah alat dan bahan disiapkan, kemudian mulai merakit dengan sesuai dengan standarnya. Pertama kita rakit dulu peltir dan perlengkapannya seperti pada video. Oleskan pasta pada heatsink yang panas dan peltir yang bagian panas. Kemudian ambil pembatas dari heatsink yang panas dan yang dingin, lalu tempelkan pada heatsinknya, kemudian taruh peltir sesuai pada tempatnya. Kemudian beri lagi pasta di bagian atas peltir dan heatsink untuk yang bagian dingin. Kemudian rekatkan seperti pada video. Lalu ambil mur dan baut dan masukkan mur ke dalam lubang yang telah disediakan. Kemudian kencangkan sekiranya heatsink dan peltir tidak bergerak. Jangan terlalu kencang sehingga nanti dapat menyebabkan kerusakan pada peltir. Setelah disatukan, kemudian kita rangkai kipasnya. Taruh di bagian atas pada heatsink yang panas, karena fungsi kipas yaitu untuk mendinginkan heatsink yang bagian panas.
kemudian ambil penutup kipas. Jika sudah pas, lalu kita obeng, kita kencangkan sekiranya saja. Jika rangkaian peltir sudah selesai, maka kita akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pembuatan box untuk produk. Styrofoam dipotong dengan ukuran 30x30, kemudian dibentuk seperti menyerupai kubus, seperti pada video. Untuk bagian sisi-sisinya kami merekatkan dengan lem tembak, kemudian ditambah dengan tusukan gigi. Sehingga sambungannya akan menjadi lebih kuat. Nah, untuk desain dari pendingin ini, kami akan meletakkan peltir di bagian atas. Sebagai sumber pendinginnya. Nah, setelah itu kami akan membuat pintu untuk keluar masuk produk yang akan didinginkan. Kami membuat pintu seperti pada video ini. Nah, setelah boxnya sudah jadi semua, kita lanjut ke proses perkabelan dari peltir ini. Untuk kabel merah dari kipas kita sambungkan dengan kabel merah dari peltir. Kabel merah artinya muatan positif, sedangkan kabel hitam merupakan muatan negatif. Kita satukan antara kabel kipas dan kabel peltir karena sumber tegangannya berasal dari satu sumber, sehingga akan memudahkan kita untuk menyambungkan tegangannya. Nah, kemudian setelah selesai di bagian perkabelan, selanjutnya kita taruh peltir di atas box styrofoam. Kemudian kita pasangkan termometer digital pada box styrofoamnya.
Nah, ini merupakan thermocooling menggunakan peltir yang sudah selesai dirangkai. Bentuknya seperti pada video ini. Di bagian box styrofoam kami lapisi menggunakan solasi supaya lebih erat dan tidak ada celah untuk udara masuk dan keluar, sehingga udara di dalam akan lebih stabil. Nah, ini kami menggunakan sumber dari power supply 12 volt 5 ampere. Di sini ada termometer digital dan di sini ada peltir beserta rangkaiannya. Kabel merah, fan dan peltir kita sambungkan, dan kabel hitam kita sambungkan juga ke power supply-nya untuk negatif. Nah, ini merupakan tampilan bagian dalam dari box styrofoam thermocooling yang telah kami buat. Di sini terlihat heatsink bagian dingin beserta sensor temperatur dan kelembapan. Dan seperti inilah bentuknya. Nah, kemudian kita lakukan percobaan dengan mencolokkan kabel power supply ke arus AC atau PLN. Kemudian kita sambungkan kabel merah dan kabel hitam ke tempat power supply-nya, dan kipas akan hidup seperti pada video. Untuk anginnya lumayan kencang sehingga heatsink yang panas tidak mudah panas. Untuk suhu awal dari ini 29,6 derajat Celcius. Setelah 30 menit, suhu berubah menjadi 10,8 derajat Celcius. Penurunan suhunya lumayan cepat, sekitar setengah jam turun sebesar 20 derajat Celcius. Nah, sekarang 10,7 derajat Celcius. Kita coba lihat bagian dalamnya. Nah, terlihat ada embun airnya atau embun esnya. Kita akan coba setelah 1 jam kemudian. Dan setelah tutupnya dibuka, tadi terlihat suhu naik lagi menjadi 15 derajat Celcius. Artinya suhu ruang diserap oleh suhu dalam box, sehingga suhu dalam box ikut naik menyesuaikan suhu di luar box. Nah, ini merupakan suhu setelah 1 jam kita hidupkan sebesar 8 derajat Celcius. Kipas tetap menyala seperti pada awalnya. Dan kita akan coba lihat bagian dalamnya. Kita buka tutupnya, kemudian kita lihat heatsink pendinginnya. Terlihat semakin banyak embun-embun es yang ada di heatsink pendinginnya. Dapat kita lihat seperti pada video. Artinya dalam 1 jam suhu turun 22 derajat Celcius. Baru dibuka sebentar, suhunya naik lagi menjadi 12 derajat Celcius. Sekian review proyek dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.